Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai input dan output ya. Oke, di sini kita buatkan terlebih dahulu untuk filenya kita beri nama io.py kayak gitu. Oke, di sini untuk proses input itu biasanya menggunakan script input ya namanya. Nah, sedangkan untuk outputnya itu sendiri itu biasanya menggunakan perintah print. Oke, baik kita contohkan ya untuk input terlebih dahulu. Misalkan di sini kita punya variabel dengan nama variabel nama misalkan gitu ya. Nama sama dengan hikmat misalkan. Oke, di sini untuk ini sebenarnya ini sudah masuk ke dalam inputan ya, namun inputannya dalam coding. Nah, ini bisa dikeluarkan outputnya menggunakan perintah print. Nah, kita printnya yang apa yang mau kita print, misalkan si nama ini ya, kita print nama di sini, nama ya. Oke, kita jalankan. Oke ya, ini keluar ya hikmat ya namanya yang di input sini. Nah, namun di sini kita inginnya itu kita inputkan di hasil keluarannya ya di sini, bukan di input di codingannya di sini bukan. Jadi caranya yaitu dengan cara script input di sini. Kita beri script input, lalu misalkan kita kasih keterangan di sininya, masukkan nama Anda, misalkan kayak gitu. Lalu misalkan di outputnya kita pisahkan dengan garis ya, biasa dengan tanda seperti ini saja untuk pemisahnya. Ini kita copy, lalu kita buatkan dua di sini kayak gitu. Di sini untuk printnya kita kasih caption juga, misalkan pakai tanda kutip dua dulu, lalu koma. Nah di sini tulisannya misalkan nama Anda adalah, misalkan namanya nanti disebutkan di sini. Oke, kita coba dulu ya. Oke, masukkan nama Anda, misalkan di sini, tulis di sini kita sekarang bisa Hikmat, lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya nama Anda adalah Hikmat, kayak gitu ya. Nah, ini lebih rapih nih. Dan proses inputnya sudah bisa ya untuk nama. Nah, ini untuk outputnya nama tersebut di sini dan ini untuk inputnya. Oke, kita coba yang lebih susah lagi, misalkan untuk menginput sebuah nilai ya. Karena misalkan contohnya kita akan menghitung sebuah umur dari seseorang. Nah, kita perlu inputkan terlebih dahulu untuk tahun sekarang dan tahun lahirnya dia ya untuk mendapatkan umur tersebut. Ya udah kita sekarang buatkan inputan untuk tahun lahir sama dengan. Nah, di sini jangan langsung kita tuliskan input di sini ya. Nanti akan error, tetapi kita harus sebutkan dulu tipe data. Karena untuk penginputan sebuah nilai yang akan dihitung atau sebuah bilangan itu harus menyebutkan tipe data. Lalu ini kenapa nggak harus disebutkan tipe datanya? Karena ini tipe data string atau karakter ya, atau char. Nah, untuk string atau char itu dalam penginputan tidak perlu disebutkan di sini. Tetapi untuk bilangan seperti float kayak gitu ya, seperti integer itu perlu disebutkan. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer misalkan ya. Lalu kurung buka kurung tutup, lalu kita sebutkan input baru di sini. Kurung buka kurung tutup lagi. Misalkan di sini tulisannya masukkan tahun lahir. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua tahun sekarang ya, tahun underscore sekarang, SKR sama dengan integer input kurung buka kurung tutup. Nah, ini masukkan tahun sekarang. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini baru kita outputkan di sininya umurnya langsung ya. Nah, di sini berarti kita harus hitung dulu untuk mendapatkan umur itu berarti tahun sekarang dikurangi tahun lahir ya. Oke, di sini tinggal tulis saja umur sama dengan tahun sekarang. Yang ini tahun sekarang dikurangi minus ya tahun lahir. Nah, seperti itu. Lalu kita sebutkan di sini di bawahnya, kita print lagi outputnya. Print kurung buka kurung tutup. Tulisannya misalkan umur Anda adalah, nah di sini kita sebutkan koma umur gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Oke ya, masukkan nama Anda, misalkan Hikmatullah gitu ya. Enter lagi, masukkan tahun lahir. Misalkan tahun lahir saya 1996. Lalu masukkan tahun sekarang katanya. 2021, lalu kita enter lagi. Nah, ini hasilnya. Nama Anda adalah Hikmatullah, umur Anda adalah 25.
Oke ya, ini hasilnya sudah benar. Nah, jadi kesimpulannya yaitu untuk output sendiri atau keluaran itu menggunakan perintah print ya dalam Python. Nah, sedangkan untuk inputan atau masukan itu menggunakan perintah input ya. Dan ini untuk cara dalam proses script-nya ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih.